Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johor ada situ. Makanya parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, hadirin hadirat yang berbahagia. Wabil khusus yang baru memberikan mauizah pada kita, yaitu Bapak Kiai Haji Najib. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dari pagi sampai siang ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di pesantren yang berbahagia ini, dalam rangka kita mengadakan haul yang sudah disebutkan beberapa orang yang kita hauli hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para alim ulama, hadirin hadirat yang berbahagia, tadi saya menyebutkan yaitu firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya orang yang takut pada Allah yaitu para ulama. Dan saya menyebutkan juga tadi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu sebagai pewaris Nabi. Kenapa saya menyebutkan ayat tersebut dan hadis tersebut? Karena kita pada hari ini adalah menghaulkan guru besar kita, baik itu Fadil Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan juga kita menghaulkan mertua saya Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari serta Umi Zakiyah dan juga adik-adik ipar saya, baik almarhumah, yaitu Bapak Kiai Abdul Karim dan Bapak Haji Samsudin.
Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hanya para ulama yang takut kepada Allah. Tapi pernah saya belajar dari ayat ini atau belajar ayat ini, kemudian guru saya almarhumlah, yaitu Bapak Kiai Haji Bakir Said Abduh, yaitu sama-sama tinggal di daerah Cipete dengan mertua saya. Cuma mertua saya di bawah, beliau ada di atas di pinggir jalan Fatmawati. Beliau katakan, Nur, ada pendapat ulama, dia tidak sebutkan siapa dan juga dia tidak sebutkan yang namanya kitab apa. Ada yang qiraah lain membacanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya Allah takut kepada para ulama. Ya. Jadi kalau ayatnya yang Allah turunkan, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Tapi yang disebutkan oleh guru saya, sesungguhnya Allah takut kepada para ulama. Kenapa? Karena ulama ini peranannya sangat tinggi, sangat berpengaruh. Dia bilang kalau seandainya ulama baik, maka yang namanya umat akan baik. Bahkan para pejabat juga pada baik. Tapi kalau udah sebaliknya, ulama itu kurang baik, tidak baik, maka bukan saja umat yang terpengaruh, akan tetapi pemimpin juga terpengaruh. Kenapa? Karena ulama itu pengaruhnya besar. Hadirin yang berbahagia, kemudian saya mengeluarkan hadis tadi, membacakan hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ulama, yang namanya para nabi, para rasul terdahulu, dan juga ulama-ulama setelah Nabi kita Muhammad SAW, itu banyak yang tidak senang dengan apa yang mereka sampaikan. Akhirnya saya belajar dengan orang tua dari mertua saya, yaitu yang beliau menyebutkan waja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah yang namanya nabi dan rasul, tentunya kami ciptakan yang namanya musuh dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, akhirnya beliau mengeluarkan innamai al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi mewariskan bukan cuma, kata mertua saya, bukan cuma ilmunya saja, enak amat. Nabi juga mewariskan musuh-musuhnya. Dan setiap ulama yang istiqomah pasti ada yang tidak senang, bahkan ada yang memusuhi. Kalau kita lihat yang namanya para pejabat dari dulu yang bisa terpaut dengan apa yang dikatakan oleh yaitu para orang-orang yang membuat lucu seperti Abu Nawas ya. Abu Nawas itu bisa mengalahkan yang namanya atau bisa memikat yang namanya pejabat pada ketika itu. Jadi kata menurut saya, yang namanya para ulama, terutama yang istiqomah, itu tidak mungkin hanya sekedar apa yang Rasulullah sampaikan, kemudian jalannya begitu laju, begitu mulus, tidak. Pasti musuh-musuhnya juga diwariskan. Ini adalah sudah menjadi sunnatullah, kata beliau. Sunnatullah itu nggak bisa dirubah, ya. Sudah menjadi
hukum alam kalau itu. Nah, oleh karena itu yang paling penting bagi kita, alhamdulillah kita banyak mengenal para ulama. Nah, hendaknya kita ikuti para ulama-ulama yang istiqomah, yang membuat kita semangat dalam menjalankan suatu kebaikan, terutama dalam memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan sesama kita. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang paling penting lagi, kita niatkan yang namanya hati kita agar Allah pelihara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Kami ucapkan terima kasih kepada Sayyidul Walid Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nur Ustaz CLC yang telah menyampaikan kata sambutan atas nama keluarga dan juga panitia peringatan haul pada kesempatan hari ini. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan atas nama Thalabah yang insyaallah pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Khalisul Haq LPBA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.